Biografi tentang Raden Ayu Lasminingrat. Raden Ayu Lasminingrat yang lahir pada tahun 1843 di Garut, Jawa Barat, tumbuh dalam keluarga yang berpengaruh dan terdidik. Ayahnya, Raden Haji Muhammad Musa, merupakan seorang ulama terkemuka di daerah tersebut. Ibunya bernama Raden Ayuria. Raden Ayu Lasminingrat kemudian menikah dengan Raden Adipati Arya Winata Dunatar VII dan memiliki seorang anak, yaitu Raden Ayu Majaningrat. Lingkungan keluarganya sangat berpengaruh dalam kepribadian Lasminingrat. Sejak kecil, Lasminingrat sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Pada masa itu, pendidikan bagi perempuan di Indonesia, terutama di Jawa, masih sangat terbatas. Sebagian besar perempuan hanya diajarkan tugas-tugas rumah tangga dan dilarang belajar di sekolah formal. Namun, Lasminingrat beruntung karena ayahnya memberikan kebebasan dalam hal pendidikan. Selain belajar agama, Lasminingrat juga mempelajari berbagai pengetahuan umum yang jarang diberikan kepada perempuan seusianya. Selama masa remaja, Lasminingrat mulai tertarik pada karya sastra barat. Ia tidak hanya membaca buku-buku Belanda, tetapi juga mulai menerjemahkannya ke dalam bahasa Sunda, sehingga pengetahuan tersebut bisa diakses oleh masyarakat lokal. Salah satu terjemahan pertamanya adalah De Kleine Catechismus karya Maria van Leesthoven, yang ia terjemahkan dengan judul Warna Sari. Buku ini berisi pelajaran moral dan agama yang ia sesuaikan dengan budaya Sunda sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Saat Lasminingrat beranjak dewasa, ia menyadari bahwa meskipun ia memiliki akses pendidikan, banyak perempuan di lingkungannya yang tidak seberuntung dirinya. Pada saat itu, perempuan masih dianggap tidak perlu mendapatkan pendidikan formal, dan kebanyakan hanya diajarkan keterampilan rumah tangga. Lasminingrat merasa bahwa ini adalah ketidakadilan yang harus diubah. Dengan dorongan ini, pada akhir abad ke-19, ia mendirikan sekolah khusus untuk perempuan di Garut, bernama Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih formal kepada perempuan, yang meliputi kemampuan membaca, menulis, serta pengetahuan umum. Lasminingrat percaya bahwa perempuan yang terdidik akan mampu berperan lebih dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai agen perubahan. Lasminingrat wafat pada tahun 1948 pada usia sekitar 105 tahun. Meskipun dia telah tiada, pengaruhnya tetap terasa hingga kini. Namanya diabadikan sebagai simbol perjuangan perempuan di bidang pendidikan, khususnya di tanah Sunda. Sekolah-sekolah yang ia dirikan menjadi bukti nyata dari visinya tentang pentingnya pendidikan bagi semua, tanpa memandang gender. Banyak yang menganggapnya sebagai salah satu tokoh feminis pertama di Indonesia, meskipun istilah tersebut mungkin belum populer pada masanya. Hingga kini, ia tetap menjadi inspirasi bagi banyak perempuan Indonesia yang berjuang untuk mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan dan kehidupan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain video. Dui!